Saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kadang Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, the second chance. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup. Bacaan pertama, bacaan kedua merujuk pada pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Mereka diberi begitu banyak tanda-tanda setelah Tuhan berperang bersama mereka, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, memberi mereka minum dari air yang keluar dari batu karang, memberi makan roti yang turun, mana yang turun dari surga. Tidak membuat mereka itu percaya serta-merta kepada Tuhan. Mereka membangkang, mereka keras kepala, tegar tengkuk. Sampai di dalam Mazmur 94-95 yang didoakan oleh para suster, para religius setiap hari. Itu Mazmur yang penuh dengan putus asanya Tuhan. Aku bersumpah dalam murkaku, bangsa ini tidak akan beristirahat bersama aku. Karena Tuhan frustasi. Setelah semua yang dilakukan oleh Tuhan ini tidak mampu mengubah, mempertobatkan orang Israel. Mereka membangkang. Mereka berontak kepada Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir. Karena itu cerita itu kemudian menjadi pelajaran untuk orang Israel. Lihat peristiwa di padang gurun itu. Ketika nenek moyangmu memberontak melawan aku. 40 tahun mereka dihukum di padang gurun. Satu generasi hilang semua, habis. Itu maksudnya kenapa 40 tahun. Saudara, kalau Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki, Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan hidup dengan harapan kita bisa memperbaiki. Setiap hari adalah kesempatan di mana Tuhan memberi kita new chance, kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Maka itu saudara, tidak ada dalam Injil Lukas kisah di mana Yesus mengutuk pohon ara, itu tidak ada. Dia hanya ada di Matius dan Markus. Di Lukas tidak ada. Karena apa? Karena Lukas menggambarkan pohon ara itu sebagai simbol pengharapan. Cerita yang kita dengar tentang perumpamaan pada hari ini, sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ini tapi tidak dapat. 3 tahun itu menunjuk pada apa? 3 tahun itu menunjuk pada masa hidup Yesus. 3 tahun Yesus hidup melakukan banyak mujizat, tapi orang tidak bertobat. Dan pengurus kebun itu adalah gambar dari Yesus. Yesus mengatakan berikan kesempatan 1 tahun lagi. Karena apa Yesus minta kesempatan 1 tahun lagi? Akan ada mujizat yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan mereka akan bertobat. Kalau tidak, tebang saja. Apa mujizat yang Yesus janjikan? Apa kira-kira? Kematian dan kebangkitannya. Itu mujizat yang dinantikan. Yesus berharap dengan peristiwa kematian dan kebangkitannya akan mempertobatkan orang Yahudi. Karena semua hal sudah dilakukan, tapi mereka tidak bertobat. Tapi Yesus menggunakan peristiwa itu. Ada 2 hal. Kejahatan yang dibuat oleh manusia itu dilakukan oleh Pilatus, menyembelih orang-orang Galilea, darahnya dicampur dengan darah korban. Itu kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tapi ada juga yang namanya bencana alam yang kita tidak bisa perkirakan. Tiba-tiba angin langit cerah, tiba-tiba badai. Jadi baik peristiwa kejahatan manusia maupun bencana alam digunakan oleh Yesus untuk mengundang kita kepada pertobatan. Bukan karena salah mereka, bukan karena dosa mereka, tetapi itu akan terjadi pada kita kalau kita tidak bertobat. Maka itu minggu ketiga masa Prapaskah mengajak kita untuk merenungkan saudara-saudara tentang pertobatan, perlunya pertobatan. Seperti pohon ara yang tidak berbuah, dia akan ditebang. Tetapi puji Tuhan, kabar gembiranya, Tuhan memberi kita kesempatan, the second chance. Masa Prapaskah itu kita diberi kesempatan baru untuk bisa memperbaiki diri. Tapi kalau kita diberikan kesempatan kita tidak mau dengar, ya walahu alam. Saya sudah pernah didatangi oleh seorang bapak, keringat dingin,
Datang saya sudah doa, sudah sampai keluar busa mulut saya berdoa untuk dia, nyanyi Roh Kudus. Dikasih amplop lagi saya. Besok itu dia mau dioperasi. Takutnya bukan main. Di Kuto ya. Besok itu saya pikir pagi, dia saya tanya, operasi jam berapa? Jam 8 Romo harus sudah di sana. Pagi itu dia datang lagi ke pasturan cari saya. Saya bilang, Romo, pegang sekali lagi Romo sebelum saya dioperasi. Takut sekali dia. Saya pegang lagi, sudahlah kau, berhentilah berdosa. Dia mau di kateter itu jam 8 itu ketakutan luar biasa ya. Ngaku dosa itu, aduh dosanya diulang-ulang sama, dia sebutkan semua perempuan-perempuan yang dia pernah tiduri. Kalau dibikin komik udah habis-habis mungkin. Baru mau operasi, baru dia akhirnya sadar, ya saya banyak berdosa dengan istri saya. Ini hukuman buat saya. Ya kalau enggak gitu kau enggak bertobat lah. So saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan untuk minggu ketiga masa Prapaskah supaya kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Tidak cukup kita hanya menyesali dosa-dosa kita, tetapi yang terpenting kita memperbaiki cara hidup kita, cara berpikir, cara kita bertindak, cara kita berkata. Kita diajak untuk menyadari itu semua dan memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan demikian Tuhan mendatangkan berkat-Nya, bukan bencana bagi kita.